Salam Pancasila. Jumpa lagi di Bincang Hebat di rumah persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Saya Nuritwan, kali ini sebagai host. Kita kedatangan tamu di rumah persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Seorang pakar geopolitik, Dr. Hendrajit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas Hendrajit? Alhamdulillah, ketemu lagi kita. Ya, Pak Pri, izin Dr. Hendrajit kemarin lalu udah datang ke rumah persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar untuk bicara tentang geopolitik, hubungannya dengan Pilpres. Terima kasih. Waktu itu Pak Pak Pri Hendrajit tidak hadir. Iya, Sama-sama. mohon maaf waktu itu saya pergi dan saya sudah melihat rekamannya bagaimana Bapak mendukung rumah persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum ini dari perspektif geopolitik. Saya ucapkan terima kasih. Kehormatan bisa diundang, Pak. Ya, kita di rumah ini ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Betul. Tentang Indonesia itu. Berkaitan dengan pasca Pilpres. Ya. Ada tulisan Mas Hendrajit yang memang membuat kita jadi ingin penjelasan lebih lanjut. Yang mana ini? Soalnya banyak ini. Tentang dampak pelemahan sistem kenegaraan setelah pasca reformasi. Menurut pandangan Dr. Hendrajit seperti apa? Iya, itu kan semacam penyimpulan atau menyederhanakan dari seluruh masalah yang kompleks dari pasca lengsernya Pak Harto yang kemudian kita kenal di zaman era reformasi itu ya. Jadi sebenarnya 3 pelemahan sistem kenegaraan. Jadi itu bukan hanya di pemerintahan, tapi juga di legislatif, di pelaksana yudikatif juga hampir serentak ada banyak masalah di situ. Nah, pelemahan sistem kenegaraan yang terjadi bukan lagi pelemahan sistem pemerintahan atau legislatif aja, tapi juga di kenegaraan itu sendiri. Nah, apa itu? Pertama, sistem politik yang koruptif di semua tingkatan, pusat, daerah, dan itu ini, Mas Ridwan. Jadi mindset dari korupsi itu bukan sekedar istilahnya gratifikasi, disuap, di mindset orang yang direkrut ke jabatan publik tadi DPR, di pemerintahan, eksekutif segala itu mindsetnya itu kalau kita menyalahgunakan kekuasaan itu oke-oke aja. Satu yang bukan hal yang ada rasa bersalah, guilty, enggak. Dan jadi itu orang-orang itu yang direkrut. Membuat sebuah regulasi atau bagaimana? Ya, biasanya kalau di DPR kan regulasi, baik dari undang-undang atau undang-undang turunannya yang kemudian di pemerintahan bisa perda, undang-undang yang lebih turunannya ya dari undang-undang dasar itu. Nah, itu mengarah kepada penyalahgunaan kekuasaan itu menjadi satu langkah gerakan yang kolektif ya baik, jadi ada barisan, ada konfigurasi dan ada formasi. Nah, ini tidak lepas dari kenapa era lengsernya Pak Harto itu kita itu tidak ada skema yang jelas. Nah, karena nggak ada skema yang atau masih vakum, ini asing kayak dapat celah masuk. Nah, itu malah jadi ironi di saat Pak Harto lengser yang harusnya kita menyempurnakan kembali pemberdayaan rakyat, menyempurnakan utusan golongan, utusan daerah yang dulu memang ada cenderung political appointee, penunjukan yang sifatnya selera pribadi, sehingga akhirnya pembusukan. Padahal ini kan dari awal utusan daerah, utusan golongan yang notabene tidak melalui pemilu, itu justru harus bobot keterwakilan itu justru tokoh-tokoh yang memang bersenyawa dengan, misalnya kalau utusan daerah ya dengan daerahnya, misalnya Solihin GP, Pak M. Nur kalau Jawa Timur, bukan karena beliau dulu di gubernur aja, tapi ketika dia jadi utusan daerah ya memang ketokohannya, legend ya memang di tokoh. Nah, di utusan golongan juga cendekiawan, ulama, pengusaha, bahkan juga ya dari atau aktivis organisasi sosial, budaya atau budayawan, itu kan
representatifnya sama dengan DPR yang memang hasil pemilu. Nah, cuman kan itu ada pembusukan. Nah, waktu Pak Harto lengser, harusnya itu tata ulang ya, ke arah penyempurnaan. Tapi yang terjadi kan bukan ke sana, tapi apa-apa yang antitesis Pak Harto itu dianggap bagus. Jadi kalau dulu kecenderungannya memang monolitik, serba sentralis itu, begitu multi partai, wah bagus itu. Nah, tapi karena nggak ada skema, ya, ini justru alat liberalisasi ekonomi, terutama yang masuk gitu, apa yang kemudian menyusun barisan, konfigurasi dan apa namanya formasi. Formasi itu bisa di kabinet, di DPR, apa, di fraksi, apa, koalisi antar partai, yang intinya mencerminkan barisan dari skema kapitalisme global yang kawin-mawin dengan feodalisme gaya baru, ya, kaum feodal gaya baru. Nah, berarti ada hubungannya antara oligarki dengan kepentingan? Ya otomatis, karena senafas itu jadinya apa? Karena kemudian sebelum oligarki kan dari yang saya gambarkan tadi akhirnya terbentuk karena mereka yang punya barisan, punya konfigurasi, punya formasi, akhirnya kan kartel kan. Kartel politik kayak sama kayak kartel bisnis. Orangnya bisa beda-beda, ada yang gerak di tambang, ada yang di minyak, ada yang di apa elektronik, apa, tapi intinya kan satu juragan ya, owner yang sama dari beberapa kelompok kecil. Nah, itu di politik sama. Yang kemudian sarananya adalah aliansi lintas partai yang kemudian jadi koalisi yang sebetulnya satu skema melayani kepentingan korporasi global. Nah, para oligarki ini yang kemudian dibentuk di partai itu kayak kalau di komputer nih hotspot ya. Jadi mereka ini, nah cilakanya mereka sebagai hotspot merasa penentu segalanya, padahal ada domain yang pemilik apa perusahaan domain. Nah, ini yang sebenarnya kemudian mengarah ke tiga pelemahan sistem kenegaraan yang saya sebut tadi. Nah, ya. Pertama kan tadi politiknya sendiri koruptif sebagai sistem ya, korupsi struktural. Ya. Kedua, produk hukum dan perundang-undangan kalau tidak pro korporasi asing, dia pro konglomerasi lokal. Nah, yang ketiga itu kaitan budaya sebenarnya. Kearifan lokal tergerus tidak menjadi pedoman atau tuntunan di dalam menghadapi globalisasi yang dompleng di batu, yang apa namanya menumpangnya itu adalah skema kepenjajahan gaya baru yang sebetulnya sifatnya non militer di dalam penaklukan kepentingan apa namanya penaklukan kepentingan nasional kita ini. Nah, mendengar dari penjelasan tadi, pandangan pendapatnya Mas Hendrajit. Nah, kira-kira apa pandangan menurut Pak Prianto? Terima kasih, Pak Nur. Saya tadi mencermati, ya, ada kata-kata kunci. Kapitalis global yang pertama. Oligarki lokal. Terus ada kata-kata partai politik. Terus habis itu kata kunci lagi adalah undang-undang. Regulasi yang dibangun. Ya, untuk memenuhi kebutuhan kapitalis global, oligarki dalam negeri, dan seterusnya. Nah, menarik. Sering saya katakan ya bahwa memang telah terjadi ya link up antara oligarki ya dengan kapitalis global dan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Dan itu bukan hanya saya, banyak orang ngomong dan oleh Ketua MPR Pak Bambang Susatyo itu jelas disampaikan atau disampaikanlah dalam forum terbuka itu. Untuk menguasai partai politik itu cukup 1 triliun. Oh, gitu ya? Ya. Setelah itu parlemen dikuasai. Parlemen kan isinya partai politik. Iya. Kan gitu. Dikuasai. Mayoritas gitu. Setelah dikuasai, dia menguasai pasar-pasar dan sumber daya alam. Nah, dia bisa menguasai seperti itu apa? Karena adanya undang-undang yang mengatur untuk kepentingan dia. Nah, setelah itu, nah, ini kan habis pemilu, pilpres, dialah yang menentukan siapa presiden, siapa gubernur, siapa bupati, siapa wali kota. Kan celaka kita itu. Itu. Jadi memang apa yang disampaikan Dr. Hendrajit memang benar, gitu loh. Ada rangkaian itu. Dan itu semua akibat apa? Seolah-olah tadi benar ya, itu akibat pasalnya memang gitu dalam konstitusi. Apa itu? Seingat saya,
pasal 6A ayat 2 itu mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Oke? Baik. Hmm. Nanti kalau kita lihat lagi, ada pasal 22E ayat 3 di bab pemilu dikatakan anggota DPR dan DPRD adalah dari partai politik. Coba bayangin. Legislatif dikuasai partai politik, yang ngusung presiden nanti juga partai politik, ya kan? Bedanya kalau di legislatif itu nanti adalah anggota-anggota partai politik, sedangkan yang di eksekutif, pembantu presiden adalah para ketua umum partai politik atau sekjen. Ya. Dan bendara. Kan sudah link up ya, secara legalitas itu sudah link up. Bagaimana dia akan membuat undang-undang yang pro rakyat? Rasa-rasanya impossible. Dan itu nanti dalam acara yang lain kita akan tahu. Karena saya punya teman ya, Pak Marwan Batubara, gitu ya. Kawan. Iya kawan kan. Dia hafal undang-undang apa yang sebenarnya yang tidak pro rakyat. Nah, cuma saya nggak hafal. Kapan-kapan lah kita undang itu. Tapi singkatnya, kira-kira solusi apa Pak? Kalau misalkan kita udah tahu bahwa persoalannya ini di undang-undang dasar. Tanya kepada saya atau Dr. Indrajit? Tanya Pak Prihanto. Oke. Terima kasih. Saya dan teman-teman dan juga admin Pak Nur mendirikan rumah persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Itu tujuannya untuk memperbaiki sistem Undang-Undang Dasar 2002 hasil amandemen ini. Tidak ada jalan lain menurut saya. Gitu loh. Kita kembalikan. Ya. Jangan bilang mundur, enggak. Ya, enggak. Jadi kembali itu bukan mundur ya Pak ya? Bukan. Karena ada di rekaman saya baca, Dr. Indra mengatakan, untuk disempurnakan dengan adendum, kita ke depan. Yang ke belakang itu nilai-nilai dasar. Ya. Yang telah diwariskan oleh founding fathers and mothers. Yang diambil dari budaya bangsa Indonesia. Itu, Pak Nur. Iya, memang kita sebagai rakyat, taunya Undang-Undang Dasar 1945 itu belum berubah. Ternyata udah berubah ya Pak? Ya. Sampai 4 kali katanya, sampai tahun 4 kali amandemen. Nah itu dampaknya Pak. Jadi apabila kejadian ini, kalau masih diteruskan, mau sampai bagaimana Pak ekonomi Indonesia? Kalau kaitannya ekonomi, saya mencuplik, saya pernah webinar bersama Profesor Dr. Cipta Lesmana. Selama ayat 4 kalau nggak salah, pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 2002 masih ada di situ, beliau mengatakan impossible rakyat Indonesia ini bisa adil dan makmur. Itu. Jadi lebih dalam bisa tanya kepada Profesor Dr. Cipta Lesmana, Profesor Edi Suwasono. Ya. Itu. Pak Hendrajit ada tambahan? Kaitannya korupsi dan sebagainya. Iya, jadi memang ada gambaran di luar negeri. Iya, jadi memang bukan hal yang mengada-ada ketika sistem politik koruptif di semua tingkatan terjadi, karena kalau kita lihat peralihan Jepang di pasca Perang Dunia Kedua, itu kan Amerika dan Jepang yang tadinya musuh itu menjadi dekat sebagai sekutu strategis. Nah, ini yang kemudian berlanjut hampir boleh dibilang hampir 7 sampai 8 presiden. Dan ini kalau di CIA itu udah berapa dokumen itu ada memang daftar gajinya semua itu orang-orang itu. Nah, ini yang kemudian membentuk barisan itu 3 unsur itu LDP itu. Birokrasi pemerintahan, terus Zaibatsu itu kayak komunitas bisnis ya, tapi konglomerasi ya, sudah mengarah ke kartel
bisnis sama politisi partai. Dan ini akhirnya bahkan kawin-mawin dalam arti keluarga. Memang kayak undang-undang zaman Pak Harto itu tahun 67 nomor 1 penanam modal asing karena harus kompromi dibuka ya. Tapi ada beberapa hal yang tidak ya. Tapi ini kan waktu reformasi jebol semua, undang-undang kelistrikan, undang-undang migas nomor 22 2001 dan banyak undang-undang bahkan undang-undang agraria itu sampai hari ini tidak pernah konklusif ya menjadi satu undang-undang setelah dibekukannya undang-undang agraria. Itu gambaran bagaimana yang Pak Pri bilang tidak pro rakyat itu terbangun justru makin melembaga di era reformasi. Saya ingat di buku saya Perang Asimetris, saya mengutip satu kesaksian dari Gus Im almarhum, ya, adik dari Abdurrahman Wahid. Waktu itu kan ditugasi Gus Dur menjadi tim di dalam BPPN yang lagi konsolidasi perusahaan-perusahaan yang bangkrut, yang segala macam. Nah, yang menarik hanya ada 2 bank yang kayak jokinya itu. Yang pertama Inggris, Standard Chartered Bank, satu lagi Citibank, Amerika. Nah, berarti kan ini suatu gambaran bahwa di dalam peralihan ke yang kemudian menjadi tanpa kita sadari waktu itu menjadi pelayan skema kapitalisme global ya 2 kekuatan ini, Amerika dan Inggris. Nah, perbankan kan memang karena di bawah supervisi JP Morgan, ya, itu yang kemudian banyak bergerak di lapangannya. Ada yang dari lawyer, divisi perbankan, memang itu kan unsur-unsur operasi di level penjabaran renstra mereka. Nah, itu kita ini ibarat orang Jawa bilang oradongan, tidak paham itu bahwa ada gerakan yang sistemik. Ya, itu tahu-tahu loh kok undang-undang ini jebol nih, undang-undang migas, undang-undang listrik. Bahkan Minerba yang sebetulnya cenderung pro rakyat kemudian dengan seenaknya saja di tingkat menteri, waktu itu Menteri ISDM menggugurkan undang-undang yang harusnya dijalankan untuk membuat smelter yang sebetulnya itu penting untuk melihat revenue ya, atau lifting dari emas kita itu berapa sih misalnya gitu, itu tetap dibatalkan oleh Permen nomor 1. Ya, itu berarti kan gagal. Sebenarnya kita lolos itu dalam Minerba ini, tapi toh dibatalkan di level eksekutif. Padahal ini harusnya pabrik ini sudah dijalankan. Tapi sebaliknya yang kayak listrik, migas itu memang tugasnya untuk melumpuhkan Pertamina hulu hilir misalnya gitu kan. Jadi bagaimana menurut Pak Prianto? Oke, saya mencermati tadi. Korupsi di luar negeri pun ada. Pemainnya adalah para kapitalis, ya, yang memainkan unsur-unsur dari negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jelas itu tadi. Sekarang kita ke negeri kita. Kaitan dengan apa yang saya sampaikan terdahulu tadi, bahwa Pak Mahfud MD, ya, sebelum beliau menjadi Menko, masih belum ditunjuk sebagai pembantu presiden, pernah terucap bahwa Indonesia saat ini itu adalah pasca reformasi, artinya memakai sistem Undang-Undang Dasar 2002, korupsi di Indonesia lebih sadis daripada zamannya Pak Harto, baik vertikal, horizontal. Itu Pak Mahfud MD. Terakhir jabatan Pak Mahfud MD yang kemarin, beberapa bulan yang lalu, beliau juga mengatakan demikian. Akhirnya beliau membentuk apa namanya? Tim reformasi hukum, kalau nggak salah. Itu pun kegundahan terhadap korupsi. Gitu. Itu tadi. Mengapa? Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Sistemnya, pasalnya dalam konstitusi yang hasil amandemen itu menuntun orang berkorupsi. Jadi kurang lebih dari pembicaraan kita kali ini, mungkin inilah yang mendasari Pak Prianto mendirikan Rumah Persiapan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Karena kedaulatan rakyat yang sudah tidak ada, kedaulatan ekonomi yang makin amburadul, dan kekuatan geopolitik Indonesia yang tidak makin jelas. Terima kasih Dr. Hendrajit atas kehadirannya. Terima kasih. Sama-sama. Pak Pri, terima kasih. Terima kasih kembali. Demikian bincang hebat kali ini. Jangan lupa untuk searching di RPK UUD
1945 di YouTube channel. Salam, sampai jumpa. Sampai jumpa.